Shalom saudara terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, saudara dimanapun saudara berada. Pada saat ini kiranya damai sejahtera Tuhan memerintah menyertai memberkati kehidupan kita semua saudaraku. Pada saat ini saya akan mau sharing satu topik untuk kita bahas. Ya, kita kaitkan dalam kehidupan kita dan kita korelasikan dengan hubungan kita dengan Tuhan, saudara, supaya kita bisa melihat kehidupan kita dan motivasi kita di dalam kehidupan kita. Apakah hidup kita memang betul-betul di setiap ada hubungan dengan Tuhan, apakah yang kita lakukan dan yang kita terima sesuai dengan yang kehendak Tuhan atau tidak. Ya, jadi di sini satu topik yang saya mau angkat untuk kita bahas pada saat ini dengan cara yang sederhana, saudara, dengan logika, tapi semua berkaitan dan seturut dengan firman Tuhan, ialah perintah dan janji Tuhan. Ya, di sini ini yang sering kita dengar, ya, janji-janji di setiap khotbah pendeta atau pelayan Tuhan atau gembala yang sering berkata tentang janji Tuhan akan menyertai engkau, janji Tuhan akan mendampingi engkau, dan janjinya akan terjadi dalam kehidupanmu. Jadi itu tidak salah, saudara. Ya, janji Tuhan itu pasti bagi kita semua. Ya, janjinya apa? Akan kita mendapatkan kerajaan Allah, keselamatan. Ya, Tuhan akan menyertai memberkati kita. Tetapi satu hal yang perlu kita pikirkan, saudara, di saat janji yang pasti dan janji yang dijanjikan Tuhan itu sudah pasti untuk kita akan dapat, tetapi apakah perintahnya sudah kita lakukan atau belum di dalam kehidupan kita, saudara? Karena di dalam Alkitab, ya, di dalam Alkitab ini, ya, Alkitab ini, saudaraku, ada dua hal yang kita bisa lihat dari Kejadian sampai Wahyu adalah perintah dan janji. Di sini berkata tentang perintah dan janji Tuhan untuk kita. Jadi di sini ada dua hal yang berkaitan, yang saling mengiringi untuk perkataan Tuhan kepada kita. Apakah perintah yang Tuhan katakan di sini dan janji yang Dia katakan di sini, saudara. Jadi janjinya itu udah pasti, ya, bagi orang yang betul-betul melakukan kehendak Tuhan, berjalan dalam kehendak Tuhan, mengandalkan Tuhan dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka janji Tuhan nyata akan mendapatkan kerajaan surga, ya, dan sukacita, damai sejahtera di bumi, saudara. Ya, dan hal yang paling utama yang harus kita ketahui adalah perintahnya, saudara. Ya, di saat Tuhan Yesus, ya, hidup sebagai manusia, Dia menjadi contoh teladan yang hidup bagi orang yang percaya, ya, di mana di setiap perkataannya ada perintah yang Dia tekankan untuk kita, yaitu jangan berbuat dosa lagi, ya. Hal demikianlah yang harus kita serap di dalam kehidupan kita, saudara. Apakah mana lebih kita condong melakukan kepada Tuhan atau minta kepada Tuhan? Apakah janji yang lebih banyak kita mau tuntut daripada Tuhan, atau apakah perintahnya yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari, saudara? Jadi seperti perintah-perintahnya itu seperti ini deh, saudara. Contohnya, jangan berbuat dosa lagi. Itu yang ditekankan Tuhan di setiap kehidupan pada saat itu, zaman itu, di zaman Yesus hidup itu, saudara. Begitu juga pada kita pada saat ini, ya. Bagaimana Tuhan berkata kepada mereka, begitu juga Tuhan berkata kepada kita pada saat ini juga, saudara. Itu perintahnya, bagaimana jangan berbuat dosa lagi, ya. Dan banyak hal lain, ya, perintah Tuhan, beritakanlah Injil di seluruh dunia. Dan di kitab Matius 6 ayat 33 berkata, cari dulu kerajaan Allah. Cari kerajaan Allah. Jadi Tuhan menyuruh kita cari kerajaan Allah. Itulah perintah, saudara. Begitu juga dengan dan kebenarannya.
cari kebenarannya, ya, hidupi kebenarannya. Kita hidupi kebenarannya, itu perintah. Karena itu yang Tuhan menyuruh kita supaya kita mencarinya, supaya kita mendapatkannya dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan kebenarannya supaya kita bisa hidup semakin serupa segambar dengan Tuhan, saudara. Dan semua akan ditambahkan kepadamu. Itulah janji. Semua akan ditambahkan kepadamu itu apa? Ya, berkecukupan, sukacita, damai, sejahtera kita di dunia, saudara. Dan surgawi dan kekekalan yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Itu korelasinya sangat jelas, saudara. Di saat Tuhan berkata kepada kita, perintah dulu ditekankannya, baru janji yang akan dijanjikannya kepada kita. Begitu juga dengan orang yang bekerja, saudara ya. Bagaimana mungkin orang bisa mendapatkan upahnya duluan sebelum dia bekerja? Ya. Jadi otomatis orang yang bekerja itu pasti dia bekerja dulu. Setelah dia sehari bekerja full, dia mendapatkan upah harian. Atau dia bekerja sebulan full, dia mendapatkan upah bulanan. Ya. Dengan hal dia, apa yang dia lakukan, ya, yang punya usaha akan memberikan dia upah yang sesuai dengan apa yang dijanjikannya. Begitu juga dengan Tuhan, saudara. Di saat kita sudah betul-betul melakukan perintahnya dalam kehidupan kita, kita betul-betul perintah yang dijanjikan Tuhan itu kita lakukan secara betul-betul, saudara, dengan segenap hati, jiwa dan akal budi kita, dan kita menerima janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi yang saya lihat, ya, setelah saya kurang lebih 8 tahun menjadi pengikut Kristus Yesus Tuhan, ya, di dalam banyak gereja, ya, bukan semua tapi banyak, ya, lebih cenderung mendengungkan janji-janji Tuhan, saudara. Ya. Jadi setiap minggu khotbah yang sering banyak dengungkan itulah janji-janji. Ya. Dan saya berpikir, kenapa enggak lebih banyak perintah yang diberitakan daripada janji? Karena kalau perintah itu kita lakukan secara otomatis, tanpa kita meminta janji Tuhan pun pasti kita dapatkan, saudara. Ya. Jadi kita janji, klaim, janji ini, imani, ya. Tapi perintah sangat sedikit ditekankan dalam khotbah mereka. Tetapi janji kurang lebih 70-80%, saudara. Ya. Yang saya lihat persentase dalam pemberitaan mereka. Tetapi perintah sangat sedikit. Ya. Di mana kita lihat juga orang-orang yang betul-betul dipakai Tuhan, saudara. Seperti Musa, nabi-nabi perjanjian lama, ya, murid-murid Yesus semua, rasul-rasul, Paulus, ya, di mana kehidupan mereka betul-betul mereka melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan mereka, saudara. Ya, sehingga mereka dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan memberikan garansi dan jaminan bahwa mereka akan mendapatkan upah besar di surga, saudaraku. Tetapi apakah kehidupan kita sudah lebih kita mengutamakan melaksanakan perintah Tuhan atau janji yang kita mau terima, saudara? Ya, koreksi doa kita, koreksi kehidupan kita, koreksi motivasi kita apa, saudara? Ya. Di saat saudara melakukan perintah Tuhan, melakukan segenap kehidupan saudara untuk kepuji kemuliaan nama Tuhan, ya, tanpa Anda mendengungkan janji, di saat saudara sudah berusaha semaksimal mungkin melakukan kehendak Tuhan dalam hidup Anda, ya, melakukan perintahnya, secara otomatis Tuhan akan menyertai, memberkati dengan janji-janji Tuhan yang pasti akan digenapi dalam kehidupan kita, saudara. Ya. Tanpa kita selalu meminta janji Tuhan, ya. Tetapi di saat saudara lebih cenderung meminta janji, ya,
Datang ke gereja hanya meminta janji, dan berdoa hanya minta janji, tetapi saudara mengingkari perintah Tuhan di dalam kehidupan saudara, ya pastilah kita tidak akan dijawab oleh Tuhan, saudara. Ya, bagaimana kita mungkin mendapatkan upah jikalau kita belum bekerja di dalam perintah yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi koreksi kehidupan kita, saudara. Apa motivasi kita? Apakah kita mau seperti Dia? Ya. Tuhan Yesus sangat jelas berkata di dalam firman-Nya, barang siapa yang tidak pikul salib, sangkal diri, ya, dia tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Ini sangat jelas, saudaraku. Jadi cek koreksi kehidupan kita, motivasi kita, dan keinginan kita, saudara. Korelasikan, apakah kita sudah lebih cenderung melaksanakan perintah atau lebih cenderung menuntut janji Tuhan dalam hidup kita. Ya, aku berdoa kiranya Roh Kudus Tuhan, ya, yang memberikan kita kekuatan, hikmat, pengertian, Tuhan Yesus yang menyertai memberkati kehidupan kita supaya bisa mengerti, memahami rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus menyertai memberkati kita. Haleluya. Amin.